Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Dirinda Hamdi, NRP 0721184011. Dan saya Bidya Raditugroho 0721184020. Hari ini kami akan menampilkan sebuah sistem data peminjaman buku perpustakaan online. Ya, boleh di next slide. Latar belakang kami membuat sebuah sistem ini dikarenakan kami melihat pada awalnya banyak perpustakaan yang menyimpan data dalam bentuk manual atau dalam bentuk tertulis. Nah, akibatnya dalam hal ini bisa menjadi suatu kelemahan karena ada kemungkinan kertas tersebut atau dokumen-dokumen yang disimpan tersebut secara fisik itu akan hilang. Namun dengan kita membuat sistem online ini justru akan memudahkan dalam hal mengakses dan juga menjamin tersimpannya data secara aman. Nah, manfaat dari penggunaan sistem ini diantara lain yaitu memudahkan pendataan pinjam-meminjam, memudahkan pengkategorian buku, dan meminimalisir hilangnya buku. Sehingga poin tujuan dari pembuatan sistem kami ini adalah tercapainya efektivitas pendataan peminjaman. Nah, ini bisa dilihat relasi tabel kami, yaitu ada peminjam, denda, meminjam, dan buku, serta ada user. Mungkin Saudara Vidi bisa menjelaskan. Oke, untuk basis data yang sudah dibuat ya seperti ini, ada tabel-tabel yang sudah disebutkan Irfan tadi, ada buku, denda, meminjam, peminjam, dan user. Nah, yang pertama user. Nah, dapat kita lihat di sini setiap tabel kan memiliki satu primary key. Jadi saya kasih ID ini biar untuk menghapus juga gampang. Terus username dan password. Nah, passwordnya kenapa kok seperti ini? Soalnya dari codingannya saya buat enkripsi password. Jadi ketika menambah user, registrasi. Nah, jadi di sini untuk menambahkan untuk registrasi menambahkan suatu user itu kita periksa dulu username-nya apakah sudah ada. Habis itu konfirmasi password dan konfirmasinya kan harus sama. Setelah itu enkripsi password yaitu password hash menggunakan fungsi ini. Supaya apa? Supaya yang membuat basis data tidak tidak mengetahui passwordnya. Siapa tahu kan bisa digunakan untuk kejahatan yang lain. Terus lalu ada tabel peminjam. Nah, seperti ini, isinya ada pinjam, ID, pinjam name, pinjam major, lalu meminjam dari data pinjam ID, terus buku kode, tanggal peminjam, tanggal kembali, dan kode peminjaman, serta buku. Ada buku kode, buku judul, buku penerbit, dan stoknya. Nah, di sini ada di tabel meminjam ada trigger. Silahkan dijelaskan. Nah, trigger di sini kami menggunakan fungsi trigger untuk mengupdate sebuah stok buku, di mana fungsinya ketika buku yang terpinjam atau ada suatu misalkan suatu judul buku tersebut terpinjam, nah maka otomatis buku tersebut akan stoknya akan berkurang satu. Lalu selanjutnya ada store procedure, yaitu di mana kita
menjalankan fungsi dengan suatu parameter. Langsung saja kita basis datanya. Nah, ini jumlah buku yang dipinjam. Jadi kita bisa memasukkan kode buku yang ingin dicari, berapa jumlah orang yang meminjamnya, terus lalu outputnya ada kode buku dan jumlahnya ada berapa. Semisal di tabel meminjam ini ada A1, A1-nya sebanyak 2 ya. Kita eksekusi. Nah, tertampil bahwa buku dengan kode A001 itu berjumlah 2. Jadi storage prosedurnya sudah terbukti. Terus lalu selanjutnya langsung saja ke tampilan dari webnya. Nah, seperti ini tampilan awal dari web kami. Dari menu pertama ini kita memiliki jumlah 5 navigasi, yaitu ada tombol home, button home, list buku, data. Data ini berisi si peminjam, terus ada member, list anggota kita, dan ada button logout. Nah, apabila kita pencet button start now-nya di sini, itu akan mengalihkan kita ke, kalau sudah akunnya sudah terdaftar, sudah masuk, sudah login, itu akan langsung ke list buku untuk melihat apa buku apa yang tersedia. Nah, kalau misalkan ternyata akunnya belum login, itu akan masuk ke menu login terlebih dahulu, begitu. Ya, bisa kita jalankan. Nah, berarti langsung terlempar ke home login. Kalau sekarang kita coba kalau langsung ke buku, nah ini tidak bisa karena sesi loginnya belum dimulai. Nah, di dalam login page ini ada untuk login dan ada registrasi jika belum daftar. Nah, di dalam registrasi tadi seperti yang saya sebutkan, username-nya tidak boleh sama dengan yang sudah terdaftar dalam database. Lalu konfirmasi password dan konfirmasinya harus sama. Terus langsung saja kita login. Nah, di sini ini adalah menu tampilan list data buku. Nah, ini bisa kita lihat. Pertama, kita bisa menambahkan jumlah buku, menambahkan buku apa yang mau didaftarkan. Terus kita juga bisa mencari bukunya. Nah, terus juga di sini kita menggunakan sebuah pendataan kode bukunya, di mana kode A ini berarti sebuah buku tentang pengetahuan atau buku tentang pendidikan, ilmu pengetahuan. Lalu B ini adalah novel, kategori B ini adalah novel, C ini adalah komik, dan D ini adalah buku-buku tentang kesehatan atau rutinitas sehari-hari, gitu. Langsung kita coba saja dari menambah buku. Itu menambah buku. Nah, pertama kita masukkan kode bukunya seperti yang sudah dijelaskan Ivan tadi, kan ada pembagiannya dari A, B, C, D. Nah, kita coba kita isi dari yang D, berarti tentang kesehatan. Nah, untuk buku ke-7. Terus judulnya misalkan mengenai kesehatan. Terus penerbitnya siapa? Misalkan media olahraga. Terus stoknya di sini misalkan datang dari supplier itu 10 buku. Nah, langsung kita tambahkan saja. Buku berhasil ditambahkan. Oke, nah, kita lihat. Nah, sudah muncul datanya. Seperti itu.
Terus untuk fitur mencari buku, misalkan keywordnya kita beri digital, tidak ada ternyata rangkaian. Nah, rangkaian muncul kan. Ya, terus untuk update ini siapa tahu ada tambahan buku gitu, jadi kita bisa mengupdate-nya. Nah, ini sebelumnya kan bukunya berjumlah 13, misalkan tambahan update-nya 5, berarti 18 buku totalnya kita update. Stok berhasil diupdate. Oke, nah stoknya di sini jadi 18. Terus ini juga kita bisa menghapus buku, misalkan yang tadi saja. Menghapus data berhasil dihapus. Terus lanjut ke member dulu. Untuk data untuk tabel member, untuk member page ini sama seperti buku, ada add member, terus fitur search-nya, terus edit, delete. Nah, bedanya untuk yang edit di sini kan tadi yang buku cuma update stok, kalau ini bisa mengganti nama user dan jurusannya, siapa tahu berganti jurusan atau namanya ada kesalahan. Tapi di sini terlihat untuk ID-nya harus tetap sama. Langsung saja kita coba menambah member. Misalnya kita tulis ID-nya 0124. Lalu namanya Kartika Susi. Nah, ini misalkan kita tulis dia dari Departemen Fisika. Kita lanjutkan sampai tambah membernya. Oke. Nah, terlihat di sini ada data baru nih, Kartika Susi. Nah, tadi kan inputnya huruf kecil, tapi di sini dipaksa untuk menjadi kapital semua. Oke. Terus lalu yang terakhir. Nah, di sini kita untuk pada menu ini kita akan melakukan menjelaskan tentang bagaimana proses peminjaman buku itu berlangsung. Nah, pertama kita misalkan kita di sini ada member ID-nya, ada nama si peminjam, ada buku yang dipinjam, judul buku yang dipinjam, pada tanggal berapa dia akan meminjam, lalu tanggal berapa dia harus membalikan bukunya, dan kita memberikan kode peminjaman buku tersebut. Oke, kita coba juga. Nah, di sini member ID-nya berarti dari yang sudah terdaftar di member tadi ya. Jadi tidak bisa ID baru. Kalau menggunakan ID baru harus daftar dulu di membernya. Jadi misalkan tadi sudah ada member ID 020121. Terus dia ingin meminjam misalkan kode bukunya B001, terus tanggal meminjamnya tanggal Mei 20, tanggal kembalinya biasanya seminggu kan. Nah, transaction code-nya ini di sini kita memberikan transaction code-nya. Nah, di sini misalkan bukunya berdasarkan buku kodenya, berarti buku yang pertama
Lalu ini ada bulan, tahun, dan dia itu peminjam keberapa. Itu untuk memudahkan mencari ini. Kalau ingin mencari buku ini tuh dipinjam tanggal berapa dan lain-lain. Kita bisa langsung melihat di transaction code-nya aja. Jadi berarti ini diisi 1, terus pinjamnya kan Mei bulan ke-5. Terus tahun 20 dia misalkan peminjam ke-5. Data. Oke, berhasil. Nah, ini sudah terdapat datanya. Kalau sudah selesai, kita bisa ke logout, terus dilempar lagi ke page login. Lalu untuk penjelasan PHP-nya secara sederhana, dari fungsi misalkan ya yang tampilan buku aja deh. Nah, di sini kami menggunakan ini session start ini untuk mendeteksi apakah dia sudah login. Kalau dia belum login, akan dilempar ke login page. Terus lalu kami di sini membuat fungsi header untuk fungsinya. Jadi fungsi-fungsinya ini dijadikan satu di sini. Dan ini dikoneksikan ke localhost-nya seperti biasa. Dikoneksikan dalam database kita, terus kurang lebih seperti ini. Untuk tambah, otomatis kita mencari. Nah, ini tadi fungsi untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital. HTML spesial char. Nah, di sini supaya menghindari orang iseng gitu, hacker atau apa, mengisi data seperti inputan seperti div. Nah, kalau diisi seperti itu kan berarti bisa kebaca tampilan webnya, nanti bisa jadi rusak. Maka dari itu digunakan HTML spesial char. Terus ya seperti fungsi lain biasa, delete, edit, dan lain-lain. Terus untuk CSS-nya, kita menggunakan CSS untuk mengubah tampilannya supaya lebih menarik. Yeah. Pertama di head-nya ini kita buat judul webnya, terus di style sheet-nya ini sumber relation-nya, sumber CSS-nya, referensi CSS-nya. Terus juga di sini kita ada script ini Kit Fonta Awesome ini untuk menampilkan sebuah icon-icon yang kita tampilkan pada web. Ini ada sumbernya dari internet. Lalu kita menggunakan pada tabel header ini untuk tampilan buku kita menggunakan sebuah kelas aktif, kita temukan kelas aktif. Nah, di sini untuk dalam penulisannya ini kita buat seperti ini. Terus kemudian kita buat juga untuk title start your knowledge-nya itu kita buat dalam kelas title. Nah, ini juga ada kelas logo, kelas button. Nah, fungsi dari kelas-kelas ini itu untuk dimasukkan ke CSS. Jadi ntar kita pada saat kita stylingnya itu tinggal kita panggil kelasnya, lalu kelas tersebut kita berikan sebuah ibaratnya sebuah sifat atau bukan fungsi sih, kayak coba contohnya Fit. Misalkan apa? Nah, seperti ini. Kita berikan sebuah kelas itu
entah itu posisi, entah itu warna, letak, backgroundnya seperti apa, itu kita lakukan di style ini. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.